Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Profesor Dr. Zainuddin Hudi Prasojo MA, dan yang saya hormati pula Bapak Bibi Supriyanto MA sebagai asisten dosen pengampu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maulana. Kali ini saya akan membahas tentang Mu'tazilah dalam aliran ilmu kalam. Masuk materi yang pertama, itu pengertian Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam ilmu kalam yang menekankan pada penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Aliran ini muncul pada abad ke-8 di Basrah dan didirikan oleh Wasil bin Athah setelah ia memisahkan diri dari majelis gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Karena peristiwa tersebut, kelompok ini disebut Mu'tazilah, yang berarti orang-orang yang memisahkan diri. Ciri utama dalam Mu'tazilah itu adalah mengutamakan akal dalam memahami wahyu, meyakini keadilan keesaan Allah secara rasional, serta menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Di dalam ajaran Mu'tazilah dibagi menjadi beberapa dekade. Yang pertama yaitu Mu'tazilah Pramihna, yaitu adalah periode perkembangan aliran Mu'tazilah sebelum terjadinya peristiwa Mihnah. Ya, pada awal lahirnya Mu'tazilah ini dikaitkan dengan perdebatan antara Hasan al-Basri dan muridnya Wasil bin Athah mengenai status hukum seorang muslim yang melakukan dosa besar. Hasan al-Basri berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap termasuk mukmin. Namun, muridnya Wasil bin Athah itu berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak dapat disebut mukmin maupun kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya. Nah, di sini muncullah prinsip pokok Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain. Nah, perbedaan pandangan tersebut menyebabkan Wasil bin Athah memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan membentuk kelompok diskusi sendiri. Nah, itulah peristiwa mengapa Wasil bin Athah memisahkan diri dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri, dan terciptalah yaitu aliran Mu'tazilah. Lalu peristiwa inilah yang kemudian dianggap sebagai awal lahirnya aliran Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah itu sendiri berasal dari i'tazalah, yang arti memisahkan diri atau mengasingkan diri, merujuk pada Wasil bin Athah yang mendirikan forum gurunya. Pada masa Praminah, Mu'tazilah berkembang sebagai salah satu aliran teologi yang menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Meskipun telah memiliki pengikut dan ajaran yang khas, pada periode ini Mu'tazilah belum menjadi mazhab resmi negara yang masih berkembang melalui forum-forum diskusi ilmiah di Basrah. Secara keseluruhan, masa Praminah merupakan fase pembentukan identitas intelektual Mu'tazilah pada periode ini. Dirumuskan doktrin-doktrin awal, terutama konsep al-manzilah bain al-manzilatain, yang kemudian menjadi salah satu prinsip utama ajaran Mu'tazilah dan menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran mereka pada masa berikutnya. Yang kedua yaitu pada fase Mihnah. Mu'tazilah dalam masa Mihnah merupakan periode ketika Mu'tazilah mencapai puncak pengaruh politik karena didukung oleh kekhalifahan Abbasiyah. Nah, pada fase ini, kebijakan inkuisisi atau pengujian akidah yang dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah pada tahun 833 sampai 848 Masehi, kebijakan ini mulai oleh Khalifah Al-Ma'un untuk menguji para ulama, hakim dan pejabat negara mengenai keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini adalah doktrin yang sangat ekstrim menurut para ahli, karena itu siapapun yang melanggar atau yang menolak menerima doktrin tersebut maka akan diberhentikan dari jabatan, dipenjara atau mendapat hukuman fisik. Nah, itu dengan pemaksaan ajaran tersebut menyebabkan penolakan luas dari para ulama dan masyarakat. Setelah wafatnya Al-Ma'un, kebijakan Mihnah dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mutasim dan Khalifah Al-Waqid. Pada masa ini tekanan terhadap para ulama semakin besar. Tokoh yang paling terkenal yang menentang Mihnah adalah Ahmad bin Hanbal. Ia menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan tetap mempertahankan keyakinannya meskipun mengalami penjara dan penyiksaan terhadapnya.
Periode Mihna ini berakhir pada tahun 848 Masehi ketika Khalifah Al-Mutawakkil mencabut kebijakan tersebut. Ia menghentikan pengujian akidah, membebaskan para ulama di penjara, dan mengakhiri dukungan resmi negara terhadap ajaran Mu'tazilah sejak saat itu. Pengaruh Mu'tazilah dalam pemerintahan dan perkembangan pemikiran Islam mulai mengalami kemunduran. Nah, di sini puncaknya politik dan akan mengalami kemunduran pada Mu'tazilah. Masa Mihna merupakan puncak pengaruh politik Mu'tazilah dalam pemerintahan Abbasiyah. Namun pemaksaan tersebut menimbulkan penolakan oleh para ulama, para masyarakat. Akibatnya setelah Mihna dihapus, Mu'tazilah kehilangan dukungan politiknya. Kenapa Al-Quran adalah makhluk? Menurut pandang Mu'tazilah, Al-Quran disebut makhluk diciptakan karena didasarkan pada pemahaman mereka tentang tauhid keesaan Allah. Pandangan ini merupakan salah satu ajaran utama mereka dan menjadi penyebab terjadinya Mihna. Penting dicatat bahwa ini adalah pandang Mu'tazilah, bukan keyakinan umat Islam. Nah, itu pandang Mu'tazilah, bukan umat Islam. Jangan jadikan ini pandangan sebagai umat Islam, tapi itu aliran Mu'tazilah pada sejarah yang lampau. Nah, yang ketiga yaitu Mu'tazilah pasca Mihna. Setelah adanya Mihna tadi, sekarang adalah pasca Mihna, masa kemunduran Mu'tazilah. Pada masa ini, kemunduran Mu'tazilah akibat kegagalan politisasi, keajaran hilangannya dukungnya penguasa, serta munculnya aliran Asy'ariyah. Namun Mu'tazilah masih sempat mengalami kebangkitan terbatas pada masa dinasti Buwaihi, sebelum akhirnya pengaruhnya terus berkurang dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam. Nah, pada kemunduran Mu'tazilah ini semakin nyata ketika Khalifah Al-Mutawakkil itu membatalkan kebijakan Mihna dan mencabut status Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Dukungan politik terhadap Mu'tazilah dihentikan, bahkan tokoh-tokoh yang waktu itu di penjara yang disiksa karena menganggap doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk itu dibebaskan. Jadi hilangnya perlindungan negara menyebabkan pengaruh Mu'tazilah melemah secara drastis. Pada masa yang sama saat itu, muncullah aliran Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Aliran ini menawarkan pendekatan teologi yang lebih dekat dengan ahli hadis dan ahli sunnah sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Munculnya aliran ini karena didekatkan oleh ahli sunnah dan para hadis, maka banyak dukungan daripada masyarakat. Kehadiran Asy'ariyah ini semakin mempercepat menurunnya pengaruh Mu'tazilah. Meskipun pada saat itu Mu'tazilah sempat mengalami kemunduran, kebangkitan pada Mu'tazilah itu mengalami kebangkitan kembali pada dinasti Buwaihi. Pada periode ini beberapa tokoh Mu'tazilah kembali menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, seperti Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ma'ruf dan Abdullah Jabbar Ahmad bin Abdul Jabbar. Selain itu juga majelis-majelis ilmu Mu'tazilah kembali aktif sehingga pemikiran mereka berkembang lagi. Tetapi walaupun berkembang begitu, tapi tidak lagi sekuat pada masa sebelum Mu'tazilah itu bangkit atau berkembang. Nah, pada periode ini Mu'tazilah mengalami kemunduran dan kebangkitan kembali, tapi tidak sekuat waktu awal berkembangnya. Perlu dipahami bahwa metode Mu'tazilah ini termasuk ekstrim dalam pemikirannya. Kita sebagai generasi harus pandai-pandai memilih yang mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya yaitu ajaran pokok Mu'tazilah. Nah, di dalam aliran Mu'tazilah ini ada 5 ajaran pokok, yaitu al-usul al-khamsah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu at-tauhid, kemahaesaan Allah. Esensi doktrin tauhid Mu'tazilah adalah kemurnian kemahaesaan Allah, kemahaesaan Tuhan. Tidak ada keserupaan dengan makhluk dan menolak segala bentuk pemikiran yang dapat membawa paham syirik atau politeisme. Nah, di dalam ajaran tauhid menurut Mu'tazilah menegaskan bahwa Allah Maha Esa dan tidak memiliki sekutu dalam zatnya, sifat maupun perbuatannya. Mu'tazilah menolak pemisahan antara sifat Allah dengan zatnya karena dianggap dapat mengurangi kemurnian tauhid. Dari prinsip ini lahir pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, dari sinilah
At-Tauhid ini lahirnya doktrin bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kodim, sehingga tidak bersifat kodim seperti Allah. Yang kedua itu Al-Adil, keadilan Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah maha adil dan tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini kan diberikan akal dan kebebasan ikhtiar untuk menentukan perbuatan sendiri. Setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab dan atas amal, sehingga pahala dan hukuman diberikan secara adil sesuai dengan perbuatannya. Itu menurut paham Mu'tazilah. Yang ketiga al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Nah, yaitu keyakinan bahwa Allah pasti menepati janjinya memberikan pahala kepada orang yang taat dan ancaman siksa kepada orang yang berdosa jika tidak bertobat. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa Allah pasti menepati janjinya kepada orang yang beriman dan beramal dengan memberikan pahala serta surga. Sebaliknya, Allah akan melaksanakan ancamannya terhadap orang yang durhaka dan melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar tanpa bertobat. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak akan mengingkari janji maupun ancamannya karena hal itu bertentangan dengan sifat keadilan Allah. Yang keempat itu al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu pandangan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak disebut mukmin dan tidak pula kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya. Nah, ini sebagai doktrin yang mana tadi antara Wasil bin Atha dan gurunya Hasan al-Basri, perdebatan antara al-manzilah bain al-manzilatain. Mu'tazilah berpendapat bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak dapat disebut sebagai mukmin sempurna, tapi juga tidak dapat disebut kafir. Kedudukannya berada di antara keduanya, yaitu sebagai orang fasik. Jika ia meninggal dunia tanpa bertobat, maka ia akan mendapatkan siksa akhirat, meskipun tingkat hukumannya lebih ringan dibandingkan orang kafir. Nah, gitu. Ya, ini berada di satu posisi dalam dua posisi, berada di tengah-tengah. Itu ajaran pokok Mu'tazilah. Yang terakhir, al-amar bin al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, perintah berbuat baik dan mencegah kemungkaran, yaitu kewajiban setiap manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan. Di dalam ini Mu'tazilah mengajarkan bahwa setiap muslim itu berkewajiban kepada kaum muslim mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kewajiban ini dilakukan melalui dakwah, nasihat, pendidikan maupun tindakan yang tujuannya menegakkan keadilan dan memberantas kemaksiatan. Prinsip ini juga menjadi dasar bagi Mu'tazilah untuk mengkritik bahkan menentang penguasa yang dianggap zalim. Nah, kelima ajaran pokok Mu'tazilah ini menjadi fondasi pemikiran teologi mereka. Ajaran tersebut menekankan kemuliaan tauhid, keadaan Allah, tanggung jawab manusia atas perbuatannya, kepastian janji dan ancaman Allah, kedudukan pelaku dosa besar, serta kewajiban menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seluruh prinsip ini menunjukkan bahwa Mu'tazilah sangat mengedepankan penggunaan akal dan memahami ajaran Islam tanpa mengabaikan dasar-dasar wahyu. Nah, itu ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah. Nah, di sini juga ada metode kalam Mu'tazilah, yaitu menekankan keseimbangan antara wahyu dan akal. Di dalam metode Mu'tazilah ini sangat mengedepankan akal, pendekatan rasional, dan pemikiran secara logis. Itu di dalam metode kalam Mu'tazilah. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Kita bisa menarik kesimpulan Mu'tazilah merupakan salah satu aliran ilmu kalam dalam Islam yang muncul pada abad kedua Hijrah dan didirikan oleh Wasil bin Atha. Yang mana tadi Wasil bin Atha itu memisahkan diri dari gurunya, dari forum gurunya karena selisih pendapat. Perkembangan Mu'tazilah mengalami 3 fase utama, yaitu pra-mihnah ketika ajarannya mulai dirumuskan dan berkembang, masa mihnah itu ketika ajaran Mu'tazilah memperoleh dukungan politik dari dinasti Abbasiyah dan dijadikan doktrin resmi negara, serta pasca mihnah ketika pengaruhnya mulai melemah setelah kebijakan mihnah dihentikan dan muncul penolakan dari masyarakat serta ulama. Ciri khas dari Mu'tazilah itu terletak pada 5 ajaran pokoknya al-huslul al-khamsah, yaitu yang pertama tauhid, kedua keadilan Tuhan al-adil, yang ketiga janji dan ancaman al-wa'ad wa al-wa'id, keempat posisi di antara dua posisi yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, yang kelima yaitu serta amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang aliran Mu'tazilah dalam ilmu kalam.
Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini sampai di sini saja pertemuan kali ini. Kita juga sudah mempelajari banyak juga paham dari aliran tentang Mu'tazilah ini. Ada satu kata-kata yaitu senapan hanya bisa melubangi satu kepala, tapi kata-kata kita bisa melubangi banyak kepala. Saya Muhammad Fauzan Maulana, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.